Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa untuk membahas mengenai jalannya proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang saat ini berlangsung di rumah dinas dan juga rumah pribadi dari Verdi Sambo. Kami sudah terhubung dengan pakar hukum pidana yakni Profesor Hipnu Nugroho. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hipnu. Selamat siang, Mbak. Pak Hipnu, ini kan kita sama-sama menyaksikan jalannya rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bagaimana Anda melihatnya jalannya proses rekonstruksi yang sampai saat ini masih tengah berlangsung, Pak? Ya, saya melihatnya rekonstruksi yang sekarang betul-betul on the track untuk mendapatkan menilai kembali bukti-bukti yang sudah ditemukan oleh penyidik. Baik itu keterangan saksi, baik itu keterangan tersangka, baik itu terhadap barang bukti yang lain. Dan ini disaksikan baik oleh advokat pengacara dari tersangka maupun saksi, termasuk Kompolnas dan LPSK. Sehingga diharapkan dari rekonstruksi ini, karena ini masih kewenangan penyidik, tanda petik juga masih merupakan domain penyidik. Karena ini adalah untuk kepentingan peradilan nanti. Dan yang lebih penting lagi bahwa walaupun di KUHP itu mengenal asas pemisahan itu kewenangan, asas diferensiasi fungsional yang memisahkan antara kewenangan penyidik dan penuntut umum. Di sini Bareskrim sudah mengundang penuntut umum untuk melihat kembali bagaimana rekonstruksi yang terjadi. Karena bagaimanapun juga bahwa nanti adalah yang bertanggung jawab ada pada Kejaksaan Agung, dalam ini penuntut umum. Sehingga rekonstruksi yang menguji kebenaran kembali, memberikan suatu nilai yang penuh, tidak ada cacat sedikit pun. Karena apapun yang terjadi bahwa pengungkapan suatu perkara itu harus betul-betul komprehensif. Ceritanya harus jelas, apalagi kalau nanti dakwaannya alternatif, antara 34, 38 atau 340 atau yang lainnya. Ya, satu. Kemudian antara satu saksi dengan saksi yang lain juga mempunyai nilai. Apalagi ini kasusnya adalah kasus penyertaan. Penyertaan artinya seorang tersangka E juga sebagai saksi atas FS. Seorang tersangka FS juga menjadi saksi atas E. Demikian juga sebaliknya, seorang tersangka MK juga sebagai saksi atas tersangka E. Demikian juga tersangka MK juga sebagai saksi atas kasus yang lain. Nah, ini dibutuhkan suatu kejelian. Apalagi perkara ini perkara menyangkut bukan menyangkut dalam atensi semua masyarakat di Indonesia. Sehingga jangan sampai berlarut-larut, Mbak. Perkaranya sebenarnya kan mudah. Sehingga dengan perkara ini sudah sampai pada tingkat penyidikan dan segera dilimpahkan. Kemarin Jampidum memberikan catatan dikembalikan. Ini suatu yang biasa dalam suatu pengungkapan perkara. Itu yang dalam istilah hukum acara adanya pra-penuntutan. Pra-penuntutan itu suatu ruang komunikasi. Ruang komunikasi itu ruang komunikasi antara penyidik dan penuntut umum sama-sama mengkonstruksikan yang kemudian dibawa ke persidangan. Karena apa? Dari penyidikan ini, Mbak, itu teman-teman ilmu hukum namanya the gatekeeper of criminal justice system, pintu gerbangnya. Jangan sampai permasalahan pengungkapan suatu perkara ini ada sedikit cacat yang menyebabkan ada suatu kekaburan. Ini menyampaikan yang jangan sampai terjadi, yang perlu dihindarkan. Sehingga tingkat kehati-hatian penyidik, tingkat kehati-hatian mengkonstruksikan, menggambarkan, menilai antara bukti, jarak, dan sebagainya itu tergambar dengan jelas. Gambarannya juga tidak terbantahkan dan gambarannya sedikit mungkin tidak ada celah untuk diadakan suatu eksepsi di persidangan. Ya, Prof. Hipnu, ini kan rekonstruksi perkara merupakan sebuah kasus tindak pidana biasanya digunakan di dalam rangka untuk menerangkan dan juga memperjelas suatu pidana. Anda melihatnya sebagai pakar hukum pidana seberapa penting dengan berlangsungnya rekonstruksi hari ini untuk kemudian membuka kasus ini seterbuka-terbukanya, Pak Prof. Hipnu? Ya, dalam ilmu penyidikan, pemeriksaan itu ada 4 tahap. Pertama adalah interview, kemudian yang kedua adalah interogasi, interogasi, kemudian konfrontasi. Nah, ini kan.
interview, interogasi, konfrontasi, itu yang sudah dilakukan. Terakhir adalah rekonstruksi. Rekonstruksi tadi saya katakan, menguatkan kembali, menilai kembali, Mbak. Itu loh. Barang bukti, keterangan. Jadi ini suatu tahapan akhir yang sudah ditemukan oleh Baris Krim penyidik untuk merangkum kembali mozaik suatu peristiwa dari Saguling, kemudian Duren 3, itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Gitu loh. Karena nanti di dalam berita acara itu akan dijelaskan sedemikian rupa lokus deliktinya antara lokus Duren Saguling dan Duren 3. Lokusnya itu bagaimana? Rentetan peristiwanya bagaimana? Pukul berapa, jam berapa, menit berapa? Itu sudah demikian rupa. Itu. Ini lokus deliknya. Kemudian tempus deliktinya. Tadi saya katakan dari Duren 3, dari Saguling sampai Duren 3 itu seperti apa? Waktunya, berapa kali penembakannya, berapa kali melakukan suatu penembakan pada itu, berapa detik, hitungannya detik. Lah itu juga harus dikemukakan semuanya. Jadi gambaran ini gambaran utuh gitu. Sehingga ini memang suatu yang sulit gampang sebetulnya. Karena ini menyangkut orang yang terpandang, kemudian di lingkupnya ada di kepolisian. Sehingga jangan sampai untuk menggambarkan kembali ini ada sesuatu yang hilang. Ada yang hilang. Harus on the track, harus komprehensif, harus jelas sehingga memudahkan bagi penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan. Sebab kalau sampai dalam rekonstruksi ini menyulitkan penuntut umum, nanti perkara ini pasti dikembalikan lagi oleh penuntut umum untuk dipenuhi kembali syarat yang ditentukan. Sehingga jangan sampai rekonstruksi ini berulang kembali. Rekonstruksi cukup hari ini, tapi bisa menggambarkan sepenuhnya. Bisakah rekonstruksi kembali? Oh bisa. Kalau memang ternyata nanti penuntut umum setelah mempelajari ada sesuatu yang tidak sinkron. Ada suatu bukti yang belum bisa bicara. Ada bukti yang belum bernilai. Nah, ini jangan sampai. Karena kita mengenal asas tepat biaya ringan. Gitu, Mbak. Oke, Prof. Hipnu, Anda melihatnya rekonstruksi hari ini seperti apa? Apakah sudah berjalan dengan yang diinginkan Kapolri, yakni transparan dan juga akuntabel? Karena kalau kita lihat juga tadi pagi, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam dan juga menyaksikan proses rekonstruksi. Bagaimana dari pakar hukum pidana? Apakah sebetulnya hal ini diperbolehkan atau seperti apa, Pak? Ya, ini yang menarik. Di dalam rekonstruksi, memang sekarang itu masih domain penyidik Baris Krim. Tapi dalam hal ini, kehadiran seorang tersangka itu dapat. Bukan wajib, dapat. Karena apa? Walaupun itu kewenangan penyidik, harusnya semuanya hadir. Toh dia hadir itu juga tidak memberikan suatu intervensi. Tidak memberikan suatu penilaian. Dia hanya hadir melihat apakah itu sebagai keterangan tersangka, apakah penasihat hukum tersangka, penasihat hukum saksi, atau penasihat hukum korban. Hanya melihat, karena domain sepenuhnya ada pada penyidik. Nah gitu. Jadi kewenangan itu masih, jadi termasuk LPSK, Kompolnas, Komnas HAM, itu hanya melihat. Nggak akan mengintervensi. Gitu loh. Sehingga kalau menurut saya kan juga agak disayangkan kalau sampai penasihat hukum korban tidak hadir, kan itu hanya melihat kan itu loh. Sehingga jangan sampai gini loh, penanganan perkara itu ada praduga. Ini kan memang kewenangan itu. Ini sehingga penanganan perkara yang begitu intens sekarang ini yang sudah jangan sampai terjadi suatu permasalahan di kemudian hari yang akhirnya menjadikan bias kembali kan itu. Apapun yang terjadi, memang saya paham. Kenapa tidak bisa dihadirkan kan itu. Karena namanya seorang pengacara, advokat itu adalah pandangannya berpikir selalu objektif yang subjektif gitu Pak. Objektif terhadap perkaranya, subjektif terhadap pandangannya. Nah, mungkin ini yang dikhawatirkan gitu. Tapi sebetulnya kalau sepanjang teman-teman Baris Krim sudah mampu menangkal semua tentang bukti-bukti yang dilakukan
tidak ada suatu yang dikhawatirkan itu. Karena hanya melihat apa yang dilakukan. Tidak ada menanyai, tidak ada intervensi dan sebagainya. Ya, mungkin ada pertimbangan khusus kali Mbak. Tapi secara teori sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan gitu. Iya, tapi sebetulnya Pak secara hukum ini menyalahi aturan ataupun undang-undang atau seperti apa sih Pak? Karena tadi Pak Kamarudin juga sempat mengatakan bahwa ia kemudian akan melaporkan ke Presiden dan juga melalui Menko Menteri Koordinator dari Pak Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini Anda melihatnya dari segi hukum apakah ini menyalahi aturan atau seperti apa, Prof. Hipnu? Iya, asas keterbukaan Mbak. Jadi ini asas keterbukaan dalam suatu perkara. Saya kira tidak menyalahi, tidak menjajah, dan tidak ada aturan. Cuman di sini dalam setiap penanganan perkara itu kan negara dalam hal ini adalah penyidik itu diberikan kewenangan yang subjektif mungkin gitu tuh. Sehingga diharapkan pihak-pihak yang terlibat itu mengetahui ini loh perkara yang saudara-saudara laporkan sudah dilakukan pemeriksaan. Ini loh bukti-bukti yang ada gitu. Jadi secara aturan memang tidak ada, tapi asas keterbukaan agak sedikit disimpangi gitu. Karena apapun yang terjadi, memang ini kewenangan dari penyidik Bareskrim, kewenangan penuntut umum masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan. Kewenangan pure seorang penasihat hukum nanti di peradilan. Karena di peradilan itulah tempat sidang untuk berbeda pendapat, untuk menilai, untuk mensinkronkan, untuk menambahkan, untuk mengkoreksi, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli dan sebagainya. Jadi ini masih domain praadjudikasi. Di dalam KUHP itu kan ada suatu 3 tingkatan, Pak. Ada praadjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Di praadjudikasi ini masih kewenangan penyidik. Memang betul, memang betul. Ya, kalau Bareskrim menyatakan itu hak dia, tapi dalam konteks asas keterbukaan rupanya juga harus diperhatikan sehingga penanganan perkara ini betul-betul objektif sehingga segera pada sidang ditentukan sebagai siapa yang bersalah dalam kasus yang bersangkutan. Oke, Prof. Hipnu, bicara soal rekonstruksi hari ini, kita tahu kelima tersangka ini kemudian dipertemukan antara mungkin Baradae dan juga yang dikhawatirkan bertemu dengan Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, mengenai rekonstruksi hari ini, Prof. Hipnu, Anda melihat apakah akan ada perbedaan mungkin pernyataan ataupun keterangan yang disampaikan oleh para tersangka ini? Penyidik melihatnya bagaimana? Agar bisa mengetahui mana yang palsu, mana juga yang berbicara dengan jujur, Prof. Hipnu. Iya, disinilah perlunya rekonstruksi. Makanya dalam rekonstruksi ini jangan sampai diperagakan. Semuanya harus hadir. Apakah Baradae, MK, RFS, PT harus hadir. Karena di sini sebetulnya mensinkronkan antara yang dibuat dalam berita acara dan keterangan yang sebenarnya di dalam suatu rangkaian dari bukti yang bertautan antara bukti satu dan bukti yang lain. Karena dalam ilmu hukum, suatu bukti bernilai apabila berkaitan dengan bukti yang lain. Suatu bukti bernilai ada sesuai dengan bukti yang lain. Nah, disinilah maka mudah-mudahan Baradae terbuka untuk semua. R juga terbuka untuk semua, tidak ada dikhawatirkan. MK juga terbuka untuk semuanya. Sehingga mungkin di dalam berita acara ada kekurangan. Nah, kekurangan yang terjadi itulah makanya dilengkapi di dalam pemeriksaan rekonstruksi. Bisa juga di dalam berita acara adalah salah. Disinilah rekonstruksi dibetulkan. Itu Pak, ini memang atau mungkin tidak bernilai, ya tidak dibuang kalau tidak bernilai. Karena ini mencari suatu bukti yang ada keterkaitannya dengan bukti satu dengan bukti yang lain. Nah, jadi suatu hal yang sangat memang dikhawatirkan saling menutup bisa juga Pak, bisa juga. Karena tadi saya katakan ini kedepannya saksi mahkota sebagai saksi juga sebagai tersangka juga sebagai saksi. Jadi jangan sampai saling menuduh atau pun saling memberatkan atau bisa saling meringankan. Disinilah peran penyidik yang kemudian penuntut umum menggawangi bagaimana suatu konstruksi hukum yang utuh hingga tertuang di dalam suatu peristiwa hukum yang mencakup lokus dan deliktis ini yang tidak dapat disimpangi sedikit pun di dalam bantahan-bantahan yang ada di persidangan. Oke, Prof. Hipnu, kita kan tahu dari proses rekonstruksi tadi juga Anda sempat mengatakan bahwa rekonstruksi ini merupakan tahap terakhir dari proses penyidikan.
Artinya dari para penyidik sampai saat ini berarti Pak sudah memegang motif dari pembunuhan terhadap Brigadir J ini. Bagaimana menurut Anda? Ya, motif itu sebetulnya bisa sudah diketahui setiap saat. Motif pada saat itu ditemukan sebetulnya dalam penyelidikan. Penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk melihat suatu peristiwa. Nah, peristiwa pidananya itu sebenarnya seperti apa? Kenapa sampai terjadi? Itu motif timbul. Itu, motif timbul. Jadi motif timbul itu sebelum penyidikan. Jadi menentukan peristiwa itu ada motif. Nah, kemudian sekarang sudah masuk penyidikan. Dan penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti pembunuhan tersangka. Tersangka sudah ketemu. Konstruksi perkara sudah ketemu. Nah, dalam hal ini, dalam benak si penyidik, nah, seorang penyidik itu juga mempunyai suatu sensitivitas suatu perkara. Adakah motif? Pasti tahu. Tapi motif ini juga didukung bukti loh, Mbak. Bukan hanya motif-motifan. Nah, gitu. Motif didukung bukti. Tahu, tapi mungkin penyidik belum bisa membuka semuanya. Nanti akan dituangkan dalam BAP yang kemudian dibawa persidangan. Tahu semua, tahu. Karena di dalam ilmu pengungkapan perkara itu taktik ya. Taktik itu bagian dari yang sangat penting. Sensitivitas seorang penyidik mengungkap perkara. Jadi seorang misalkan menilai, maaf ini, Bu PT itu pura-pura atau orang Jawa itu etok atau yakin atas ada pelecehan. Ini tahu, kan itu kan. Demikian juga Pak VS, ini kasus penghormatannya bagaimana? Kan itu. Karena bagaimanapun bicara hukum, bicara bukti. Jangan sampai hanya pengakuan tanpa bukti itu tidak mempunyai nilai sama sekali. Nah gitu, ini yang berkembang kan seperti itu. Sehingga yang berkembang dalam masyarakat itu, ini karena motif A, B, C, dan sebagainya, itu akhirnya menjadi berkembang sangat cepat. Betul atau tidak, walau alam. Tapi ketika bicara motif, seorang penyidik pasti tahu. Cuman belum berani membunyikan. Nanti di dalam berita acara yang dilimpahkan pada penuntut umum, pasti akan ketahuan. Oke, soal motif Prof. Hipnu nih, kalau kita lihat juga motif saat ini beredar luas ya di masyarakat, banyak spekulasi-spekulasi yang mengatakan motifnya ini beragam nih Prof. Hipnu. Apakah dari tim penyidik, kalau Anda melihat dari tim penyidik ini berencana untuk mempublikasikan sebetulnya motif pembunuhan terhadap Brigadir J atau nantinya akan langsung dipublikasikan pada saat pengadilan? Anda melihatnya seperti apa Prof. Hipnu? Ya, di dalam suatu pemeriksaan mengenal asas praduga tak bersalah. Nah, itu. Jadi motif apalagi dalam tingkat penyidikan, tuduhan-tuduhan itu juga asas praduga tak bersalah. Ada nanti asas di dalam peradilan itu actorio onus probandi. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Nah, di sanalah nanti tergambar, Pak, bagaimana motif itu terjadi, yaitu di dalam surat dakwaan. Nah, itu. Tapi ingat, surat dakwaan pun juga harus motifnya seperti apa harus komplit. Terlebih lagi nanti di persidangan akan dibuka semua motif yang terjadi. Makanya saya paham sekali pemikiran teman-teman Bariskem. Ini masih ranah penyidikan, ini masih ranah rahasia, ini masih rahasia tertutup. Sehingga nanti dibuka di sana. Karena itulah di dalam adjudikasi adalah istilahnya kalau teman-teman mahasiswa itu public hearing, mendengar semua. Dari mendengar itu akan disimpulkan, oh motifnya A, oh motifnya B, oh motifnya C, oh motifnya D. Oh ternyata motif yang disampaikan oleh tersangka tidak benar. Itu hanya suatu alibi. Oh bisa juga terjadi. Karena apapun yang terjadi bicara motif harus didukung dengan bukti yang ada juga. Adanya misalkan pelecehan. Pelecehannya seperti apa? Adakah kekerasan verbal? Adakah bukti yang lain? Siapa yang melihat? Bentuknya seperti apa? Ini kan tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Yang tahu hanya Bu PT, mungkin almarhum sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau sampai seperti itu tidak bernilai bukti dalam persidangan, gitu loh, Pak. Oke, baik. Ini yang agak repotnya di situ nanti itu. Tapi insya Allah pasti nanti di persidangan ketemu itu. Tidak ada yang tidak bisa ketemu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Hipnu, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk membahas mengenai jalannya rekonstruksi pembunuhan Brigadir J siang hari ini. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Pak. Baik, pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.